Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak sekalian, kelas 1, kelas 2, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa anti ya Ustaz. Wa anta ya Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran apa? Akidah. Ya, apa baca yang paling besar? 3. Islam. Itu ada percakapannya. Ibunya nanya. Ada berapa? Ada satu sama agama Islam. 3 nih. Apa aja? Nggak tahu. Sama. Apa aja? Nah, coba di setelahnya saya. Nah, ketika Jaka baca. Apabila dikatakan kepadamu apakah 3 prinsip mendasar yang wajib diketahui oleh manusia, maka katakanlah seorang hamba makrifat mengenal terhadap Rabbnya, terhadap agama dan terhadap nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dah, perhatikan 3 perkara utama yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal Nabi. Ketiga, mengenal agama Islam. Ulangi. Ada berapa? 3. Yang pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal Nabi. Ketiga, mengenal agama Islam. Kenapa harus 3? Ceritanya. Ada cerita. Cerita dulu. Nanti siapapun yang meninggal, manusia, entahkah ini Jaka, Fahmi, atau yang akhwatnya siapa, nanti meninggal. Kalau meninggal dikemanain? Dikubur. Terus habis dikubur? Dikubur berapa orang? Sendirian dikubur. Kalau 2 Dibungkus pakai kain kafan. Ya. Dibungkus pakai kain kafan. Warnanya apa? Putih. Kemudian orang yang meninggal ini dimasukkan ke liang lahat. Kemudian setelah itu ditutup pakai kayu. Kemudian habis ditutup pakai kayu, dikubur. Pakai diinjek-injek, tanahnya diinjek-injek. Biar keras, biar nggak bisa kabur. Bukan nggak bisa kabur, tapi biar nggak bau. Yang mau nyuri susah. Nanti juga Apa yang mencuri? dicuri mayatnya. Mau? Ada yang digoreng? Mau digoreng? Atau keperluan kedokteran? Nggak boleh? Nggak boleh. Atau nanti kalau ada kecium bau-bau bangkai, ini ada harimau. Gali-gali tanah. Ya, biar mayatnya selamat, tidak dicuri oleh binatang atau dicuri oleh manusia. Setelah itu dikubur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu ada yang
meninggal, ya, Umi. Ada yang meninggal, maka beliau berdiri dan beliau berkatakan kepada sahabatnya, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Kalian sekarang mintakan istighfar untuk teman kalian yang sudah mati ini, yang sudah meninggal ini, karena sekarang dia akan ditanya oleh dua orang malaikat. Siapa yang tahu malaikat yang akan nanya di alam kubur? Nggak tahu. Malaikat munkar dan nakir. Apa? Berapa malaikatnya? Dua. Siapa? Munkar dan nakir. Tugasnya apa? Mau nanya apa? Menanya. Orang dalam kubur. Pertanyaannya apa? Yang diajukan kepada mayit tersebut? Siapa Robmu? Nah ini, Allah. siapa Robmu? Allah. Kemudian yang kedua, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa agamamu? Islam. Nah, sekarang kita di dunia bisa menjawab. Siapa Robmu? Allah. Allah. Di dunia bisa jawab Allah. Kemudian apa? Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau ditanya apa agamamu? Islam. Nah, kalau di dunia kita bisa menjawab. Di alam kubur Tidak. tergantung amalan dan keimanan kita. Apakah keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi itu benar atau salah? Kalau keimanan kita ternyata salah, mengenal Allahnya tidak dengan ilmu, mengenal Nabinya tidak dengan ilmu, malah dengan perasaan, tidak didasari dengan ilmu, hanya perasaan saja, maka tidak akan bisa menjawab dua malaikat yang menanyakan kepada kita. Maka kita harus belajar dengan benar siapa Tuhan kita, siapa Robnya, siapa Nabi kita. Kemudian demikian pun ketika nanti ditanya masalah agama. Apa agama kita? Islam. Orang yang tidak pernah belajar Islam, tidak pernah mengamalkan, tidak pernah ingin belajar agama Islam, kira-kira bisa jawab tidak? Tidak. Makanya harus belajar tentang agama Islam. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kalian tahu malaikatnya seperti apa? Enggak. Malaikatnya besar. Wah. Gede mana? Intinya besar. Apa? Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa warna malaikatnya ini, warna malaikatnya apa? Putih. Aswadan azraqan, hitam kebiru-biruan. Pernah lihat makhluk yang hitam kebiru-biruan? Pernah. Apa makhluk apa? Kucing. Memang ada kucing hitam kebiru-biruan? Tinggal dicet. Enggak bisa. Wah, pokoknya ini malaikat ini adalah makhluk Allah yang menyeramkan, datang kepada mayit. Tiba-tiba orang yang mayit tersebut, Kaget. orang mayit tersebut apa? Kaget. Siapa ini? Siapa yang datang ini? Wah, mereka mengatakan kami adalah Munkar dan Nakir. Kemudian langsung bertanya, tidak basa-basi, langsung ditanya, siapa Tuhanmu? Allah.
Orang yang beriman bisa menjawab Allah. Bisa menjawab Allah. Orang kafir, aku tidak tahu, karena saking takut. Aku nggak tahu, langsung dipukul dengan apa? Palu yang sangat besar palunya. Jebret gitu. Pokoknya dipukul sampai dia menjerit kesakitan. Saking menjeritnya ini apa? Semua makhluk yang ada di situ di kuburan tersebut mendengar, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang mendengar itu siapa? Allah. Yang mendengar siapa? Ya, mayat. Makhluk selain jin dan manusia. Binatang-binatang dia mendengar, pohon-pohonan mendengar. Orang tersebut lagi disiksa. Nah, kalau orang yang bisa jawab bagaimana? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Allah. Maka dia selamat. Alhamdulillah. Kemudian ditanya lagi, siapa nabimu? Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau beriman. Tapi kalau tidak beriman, Langsung pada yang tadi. Nggak tahu. Langsung lagi. Jebret. Teriak lagi. Teriaknya kesakitan. Terus pertanyaan yang ketiga apa? Apa agamamu? Orang yang mempelajari agama Islam dan mengamalkannya, kemudian dia mengajak orang, mendakwahkannya, maka akan bisa menjawab, agama saya Islam. Tapi kalau ada orang Muslim, dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak berhaji, pokoknya hanya sekedar numpang saja, agama adalah Islam. Kira-kira bisa jawab? Tidak. Demikian juga orang-orang kafir tidak bisa jawab. Bagaimana selanjutnya? Dipukul lagi, menjerit lagi. Kemudian setelah 3 pertanyaan itu selesai diajukan, orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Kemudian ada orang kafir mendapatkan siksa kubur. Ingin mendapatkan nikmat atau siksa? Nikmat. Makanya kita harus mempelajari ini, siapa Tuhan kita, apa agama kita, kemudian siapa Nabi kita. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi harus dibangun dengan ilmu. Karena dengan ilmu lah keimanan kita akan tumbuh. Baik, selanjutnya ketiga landasan tersebut. Kenapa 3 landasan tersebut harus dipelajari? Lanjut. Karena di alam kubur akan ditanya ya, 3 landasan tersebut, sebagaimana kita barusan ya. Terus, nah inilah ya. Kita baca, dengerin. Prinsip mendasar yang pertama, yang tadi teh apa? Mengenal Allah. Apa? Apabila dikatakan kepadamu, apabila ada yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Maka jawablah Allah. Siapa Allah itu? Yang telah mengurusiku. Allah kan telah mengurus kita. Diberikan nafas, diberikan hidung. Coba kalau misalkan ini Jaka, enggak diberikan hidung, nafas enggak? Enggak. Hidup enggak? Enggak. Enggak bisa hidup ya. Ya, maka Allah memberikan kita rizki, mengatur semua. Allah yang mengurus kita.
Dan Allah juga mengurus seluruh alam. Ya, alam jin, alam manusia, alam dunia, alam akhirat, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Allah itu apa? Mengurus makhluknya, kemudian diberikan juga apa? Nikmat-nikmatnya. Kemudian dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Makhluk Allah yang paling besar apa? Ada yang tahu? Makhluk Allah yang paling besar apa? Malaikat. Makhluk Allah yang paling besar apa? Malaikat. Bukan. Rasul. Bukan. Nabi. Arash. Tahu arash? Tahu. Singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling besar adalah arash. Harus teh. Singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini termasuk alam. Kalau alam, tugasnya apa kalau alam? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam itu harus tunduk kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Karena kita ini adalah makhluk. Kalau dimatikan, ya mati kita. Kalau dihidupkan, ya hidup. Bisa tidak kalau orang yang sudah mati hidup lagi? Tidak. Bisa. Buktinya nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke liang kubur, sudah jadi tulang belulang, sudah hancur semua. Tapi nanti ketika sudah datang hari akhir, kita semua akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Wah, dihidupkan lagi dalam keadaan telanjang. Semuanya berdesak-desakan, saking sempitnya tidak ada ruang kecuali berdesak-desakan, nempel, hampir nempel kita dengan satu orang kayak yang ngantri, kayak pasar rame, nempel gitu. Tapi itu kita telanjang. Ya, geluh. Ya, tidak ada yang mampu untuk saling melihat. Justru ketika itu adalah takut. Takut apa? Duh, ini saya ini ke neraka atau ke surga, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan gitu. Ya Allah selamatkan, ya Allah tolong aku, ya Allah. Karena apa? Lihat apa? Neraka. Serem, menyeramkan. Ada juga nerakanya apa? Penunggu-penunggunya. Siapa? Malaikat yang semuanya apa? Wah, semuanya bengis-bengis katanya apa? Siap menjaga neraka. Nggak ada yang bisa kabur. Kalau sudah masuk neraka, nggak bisa ada yang kabur. Kalau udah disiksa terus. Nah, kalau orang kafir dipaksa masuk neraka. Digusur, masuk nerakanya digusur. Wah, digusur. Dipaksa. Dilempar ke neraka. Disiksa selama-lamanya. Kalau orang yang beriman, kalau masuk neraka hanya sekedar dosa yang dia lakukan. Dosanya misalkan sedikit, ya udah disiksanya berarti sedikit. Dosanya banyak, berarti ya disiksanya juga banyak. Tergantung dosanya. Ya, nanti kalau dosanya 10. Ya, kalau nanti dosanya sudah selesai dicuci, dia akan masuk surga. Tapi pertanyaannya gini, mau nggak kalian mampir dulu ke neraka? Enggak. Cung yang mau mampir dulu ke neraka? Itu. Cung yang mau mampir? Ya. Makanya harus belajar. Belajar tentang apa?
tentang siapa Allah, siapa Nabi, apa agama kita. Ya, belajar ilmu agama agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman api neraka. Baik, sampai di sini dulu. Tugasnya tulis. Itu dalil alhamdulillahirabbil alamin dan artinya ditulis, kemudian dikirimkan ke grup kelas. Kemudian itu tulisan. Setelah tulisan apa? Hafalan apa? Ini ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dah, cuma gitu doang. Direkam, dikasihkan ke grup kelas. Sampai di sini baca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.